nggak usah banyak gagal. Tawakal aja sama Allah, suksesnya akan dipercepat sama Allah. Gitu ya. Jadi masjid itu bukan masalah beton dan besi dan bangunan, tapi kontribusi apa yang diberikan untuk umat Islam. Jadi kayak MU masjidnya kayak apa, tapi memberikan kontribusi untuk umat segitu besarnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama sosok spesial Pak Kusnadi Ikhwani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti tidak asing dengan Pak Kusnadi Ikhwani ini, terutama dengan Masjid Al-Falah Sragen. Masya Allah. Siap. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah. Pak Kusnadi, sebelum kita ngobrol tentang masjid nih, jenengan ini kan dikenal juga sebagai pengusaha gitu ya, Geprek Group ya, yang saya tahu dahulu. Karena dulu beberapa murid ngaji itu kerjanya di tempatnya jenengan tuh, Geprek Group di tempat Pak Kusnadi. Saya sering dengar namanya, tapi belum pernah ketemu orangnya. Ketemunya di Al-Falah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu memang awal mulanya kesibukannya di dunia usaha, Pak Kusnadi. Saya sebelum di dunia usaha, dulu lulus kuliah itu kerja, karyawan. Ya. Pernah jadi penjual kerupuk di Gresik, Kebumas. Ya. Habis itu nunggu lamaran kerja di PT Polowijo, itu nggak diterima. Akhirnya dipanggil di tahun 95 itu konsultan, waktu itu ke Pontianak di Departemen Transmigrasi. Habis transmigrasi merapat di Bappenas, konsultan Bappenas. Terus konsultan apa nih? Konsultan jasanya saya. Jadi monitoring, evaluasi, PDM, DKE, PPK gitu dulu. Kalau sekarang ada PNPM gitu, yang ngerancang konsep programnya gitu. Terus pernah yang terakhir di Freeport Irian Jaya, pendampingan suku pedalaman. Masya Allah. Jadi di Kamoro itu di daerah Tailing, namanya daerah yang dilewati limbahnya Freeport. Itu 1 bulan karena di situ sungainya rusak, akhirnya ikan buaya yang biasa untuk makan itu hilang, maka setiap bulan dapat ganti 25 juta. Gitu. Tapi 25 juta itu habis dalam waktu 7 hari. Oleh warga Oleh warga, karena nggak punya pendidikan untuk minum dan perempuan. Nah, saya bagian mendidik suku Kamoro, Amungme yang dikena Tailing itu supaya bisa bikin rumah, bisa berdaya gitu. Sebentar, jenengan ini aslinya Sragen? Asli Sragen. Sragen, asli ya? Sragen. Sragen tapi tidak pernah di Sragen. Tidak pernah di Sragen. Sebelum balik ke Sragen. Iya, baik. Terus akhirnya dari Freeport balik lagi ke Bappenas, terus merasa kayaknya duitnya nggak berkah gitu ya. Main di proyek ya. Masih konsultan dasar. Masih, jadi selama 7 tahun konsultan itu hati itu ini kayaknya duitnya nggak berkah, tapi belum menemu jalan yang baik gitu. Di 2002 saya memberanikan berhenti dari semua tadi. Hijrah ke Bogor, dirikan pabrik roti. Omega Bakery namanya. Dari motor 3, mobil 3, sewa ruko di Indraprasta, tinggal saya di jalan di Tanah Baru, Rumahan Taman Kenari. Tumbuh sampai mobil 11, motor sampai 25, karyawan dari 7 sampai 50. Alhamdulillah bangkrut di tahun 2006 gitu. 2002 ke 2006? Iya, 4 tahun saja. Bangkrut karena apa? Karena saya terlalu banyak spekulasi mengambil langkah investasi. Mobilnya baru semua, yang lama saya jual untuk DP yang baru. Semuanya kendel ngutang gitu ya. Masih gelap dulu. Dunianya dunia ini riba ya. Iya, betul. Habisnya 2006. 2006. Masya Allah. Habis total punya hutang sampai 500 juta. Pabrik disita, mobil disita, semua habis. Istri kena vertigo.
Istri yang berapa ini? Istri yang pertama, yang pertama di Bogor. Oh, istri pertama orang Bogor. Oh enggak di Bogor, tinggal di Bogor. Yang kedua dan ketiga saya belum mau tanya. Iya, nanti podcast berikutnya. Ini kita bahas istri pertama. Iya. Terus akhirnya dari Bogor habis 2006. Nah, inilah serunya mungkin para pengusaha atau siapapun. Pas habis itu saya pernah tensi 180 dirawat rumah sakit, istri vertigo karena ditagih hutang, takut itu. Kembalinya apa ya? Masjid. Masjid itu yang membuat saya tenang. Itu di Masjid Taman Kenari, Blok A5 nomor 25, namanya Masjid Al-Hikmah. Masjidnya belum selesai, takmirnya tidak sinkron antara yang bawa duit sama takmir yang lama. Saya masuk di situ. Saya bukan takmir, bukan siapa. Gimana kalau masjidnya saya selesaikan pembangunannya? Gitu. Saya crowdfunding, door to door, akhirnya selesai masjid. Berarti awalnya memang masuk masjid karena sudah betul-betul, wah ini kok. Iya, makanya semua nih. Biasanya orang lagi kena masalah masjid, itu lari ke masjid. Iya. Ternyata di dalam masjid ada masalah. Iya, masjid tempat orang bermasalah. Gitu. Dari situ berarti ya. Dari situ akhirnya Allah memperjalankan, tiba-tiba ada namanya Pak Joyo Mulyadi itu bantu saya orang 100 juta. Ke masjid saya azan setahun, sholat 5 waktu. Jualan mie ayam depan rumah. Jadi habis bangkrut usaha roti langsung bikin usaha mie ayam dorong. Nah ini kejedot mie ayam saya. Saya dorong serius. Itu jadi 2000 ngulang lagi dari awal. Ngulang dari awal udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Saya hanya punya keyakinan dan punya Allah. Pasti Allah nanti akan nolong. Entah kapan gitu. Gitu. Terus dari situ masih di dunia usaha kan berarti? Masih di dunia usaha, terus berangkat mie ayam pelan-pelan. Saya kurang sabar lagi karena merasa kurang. Saya balik lagi konsultan ketika Aceh kena tsunami. Jadi panggil gimana kalau menjadi trainer di Banda Aceh. Mie ayam saya tinggalkan, saya tinggal di Medan, di Hotel Antares, Hotel Semarak dulu. Jadi Aceh kena tsunami. Jadi trainer apa ini? Trainer pendampingan imam mukim, kampung, camat. Jadi yang kena tsunami itu kan depresi drop. Nah, saya recovery mental gitu. Gitu. Baru setelah itu sampai 2000 berapa tuh? Itu hanya setahun saja, pulang karena mie ayam nggak diurusin, bangkrut lagi. Ngulang lagi ya? Jadi sesuatu memang harus fokus. Bangkrut lagi, barulah ayam pakuan. Ayam pakuan 2007-2008. Terkenal, dibantu salah satu sahabat saya Pontianak lewat almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dibantu pasanglah iklan di Trans TV sama STV. Boom, 20 cabang, buka di Kute, buka di Banjarbaru, Banjarmasin. Setelah iklannya masif, alhamdulillah bangkrut lagi. Investor atau apa itu? Saya bisa sebagai mudharib, pengelola. Oh, ada investor. Saya sudah jalan, sudah punya brand, karena link saya Ustadz waktu itu almarhum Arifin Ilham, jaringnya besar, ketemulah pengusaha Banjarmasin, dibantulah. Sebabnya apa yang kedua ini? Sebabnya ternyata duit investasi itu duitnya orang banyak dan ternyata saya nggak ngerti. Taunya setelah boom bermasalah, saya dipanggil Polda Banjarmasin sebagai saksi penerima duit tadi. Setelah disidang sama waktu itu sahabat saya, beberapa tokoh artis nasional, semua saya kembalikan lagi dan pulang. Saya berangkat masih 20 cabang, pulang sudah nggak punya apa-apa lagi. Ya. Itu. Tapi belum menyerah dong. Belum. Habis itu kerjasama sama Agim saya. Saya belajar SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique, sama Pak Faiz Ahmad Faiz Zainuddin, alumni Unair, belajar di Italia sama Amerika. Saya belajar di situ. Saya ngisi di manajemen kolbunya Agim. Merintis jadi trainer. Saya wirawiri naik travel dari Bogor ke mana? Ke Bandung, ngisi rutin gitu ya. Habis itu saya keliling dari Jakarta, Lampung, Palembang, Pekanbaru sampai mentok di Aceh. Tapi ternyata belum ketemu apa yang saya impikan. Saya bukan seorang trainer. Itu setahun. Padahal sudah sering training ya? Ya sudah, tapi kayaknya kok bukan tempat saya. Gitu. Saya gitu ya. Nah, pulang dari Aceh ditelepon sama sahabat saya.
dulu di Sragen, Ustadz Dodok Sartono. Gimana Pak Kusnadi kabarnya? Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Jadi walaupun nggak punya apa-apa tetap luar biasa untuk menutupin penderitaan. Okay, gitu. Ya. Jadi penderitaan nggak harus diceritakan. Gitu. Nah, poin ini ya. Penderitaan nggak harus diceritakan. Keluh kesah, penderitaan, masalah nggak akan selesai diceritakan gitu. Pasti ada nanti solusinya suatu saat. Jadi habis itu Ustadz Dodok nelpon untuk kerjasama di Sragen. Okay. Saya mikir, saya tinggal di Jakarta, tadinya pindah ke Bogor, kok balik lagi ke Sragen. Kota kecil, apa bisa gitu. Nah, Ustadz Dodok itu kepala sekolah, pensiun jadi kepala sekolah. Baca buku The Power of Kepepet. Ya, pernah baca. Sekolah saya, yang saya bina, kalau nggak 3 besar, Dodok Sartono berhenti jadi kepala sekolah. Itu. Jadi Ustadz Umair membawa FAKM, kalau nggak terbaik nasional. Saya ini sekarang mau mengundurkan diri. Berarti langsung ini nge-coachin sekolah? Enggak, Ustadz Dodok ternyata nggak 3 besar. Berhenti. Bingung. Karena The Power Kepepet nelpon saya. Nah, diajaklah kerjasama goreng ayam. Keluar untuk kerjasama yang lain. Kita minta tolong untuk dampingin nemenin saya. Gitu. Dan akhirnya saya pulang ke Sragen nggak punya duit. Serius. Dari Bogor naik bis saja, Rosalia Indah. Tahun 2010 saya nggak punya duit. Ya Allah. Saya ditransfer Mas Dodok waktu 1 juta. Masya Allah. Terus saya rintis, saya mulai ada kios kecil, nggak nyewa karena itu zamannya Ustadz Dodok. Kasihan Ustadz Dodok jadi kepala sekolah akhirnya berhenti, nggak punya pekerjaan, jualan tahu bakso, akhirnya yaudah pakai aja. Nah saya diminta untuk kerjasama ayam goreng. Karena dari 2010 bulan Oktober. Sampai berjalan tumbuh, Mas Dodok udah kamu serusin saja. Kalau nanti cocok, anak istri boyong ke Sragen lagi. Jadi saya tinggal di belum masih di Bogor. Saya masih uji coba. Ya. Bisa jalan nggak ya? Bisa menopang ekonomi nggak ya? Saya mulai cari ayam sendiri. Saya tidurnya di atas kardus. Waktu itu belum ada ayam-ayam yang sekarang. Belum. Ayam geprek pertama kali masih. Blue Ocean ya. Ya, belum banyak. Saingnya ya. Alhamdulillah. 2010 saya jualannya di Masjid Raya Al-Falah. Habis subuh saya bawa wajan, bawa ulekan, bawa sambel, saya bawa ke Al-Falah, nggak nyari untung. Yang penting dikenal sama jamaah Al-Falah. Iya. Tumbuh 2013 buka cabang yang kedua. Dari 2010 berarti butuh waktu 3 tahun. Di Sragen. Di Sragen. Baru itu apa namanya itu? Ayam Pakuan waktu yang kedua brandnya. Ayam Pakuan. Ayam Pakuan, ayam geprek, terus tumbuh, alhamdulillah. Ya Allah lah yang memudahkan. Iya. Gitu ceritanya. Tipsnya apa, Pak Kusnadi, agar ya namanya usaha itu kan mesti jatuh bangun ya. Ada yang modal, terus modalnya habis. Ada yang tadi ke blekong konco dhewe. Tipsnya apa? Kalau jenengan ini saya lihat kan tanpa menyerah itu. Iya. Jeblok, bangkit lagi. Iya. Itu tipsnya apa? Tipsnya waktu itu dapat resep, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. Sukses dan belajar. Jadi ketika belum berhasil berarti masih belajar. Belum berhasil, belajar. Nanti terus ketemu, suatu saat pasti akan nemu sukses. Kegagalan itu pembelajaran ya. Betul. Biar besok tidak keceglong lagi. Iya. Sukses dan belajar. Tapi menurut saya bagi umat Islam yang pedomannya Al-Quran itu sebenarnya lebih simpel. Nggak usah banyak gagal. Tawakal aja sama Allah. Suksesnya akan dipercepat sama Allah. Gitu ya. Jadi enak kalau para ustadz, para umat Islam yang pedomannya Al-Quran. Udah lebih mudah. Ustadz Dodok itu kan nggak harus gagal kayak saya. Dia guru. Tapi dia sangat baik orangnya. Membantu orang, menolong orang, lomo, dermawan, berkorban untuk diri sendiri. Ya ketemukan sama saya kan, nggak usah gagal berkali-kali. Gitu. Ya, berarti etosnya ada, doanya ada. Iya, itu sukses. Be, do, have. Gitu. Be spiritualnya, do ikhtiar kerja kerasnya, have akan meraih kesuksesan. Jadi sukses itu terdiri dari be, do, have. Spiritual dan ikhtiar.
Baik, berarti sukses dan mau belajar, tawakal, ya. Banyak bersedekah juga ya Pak? Harus, itu dilipat gandakan. Ini sudah level marketing langit buku saya yang pertama. Iya, itu marketing langit itu bikinnya waktu 2012 setelah berkali-kali itu sudah menemukan. Saya nggak kenal namanya sedekah, ngerti, tapi nggak dirasakan. Yeah. Dengar Kiai Ustadz Yusuf Mansur tentang undang anak yatim, sedekah. Nah itu saya di depan. Itu ceritanya Pak Dodok gini aja, jangan cari omsetnya berapa, tapi di awal itu sedekahnya berapa. Kalau yang terkini sedekah atau zakat, infak itu masuk biaya produksi ini, pesan untuk para pengusaha. Jadi dikeluarin di awal. Jadi masuk biaya produksi kayak gaji karyawan gitu, jangan setelah untung baru sedekah. Wah itu lamaan itu nanti sukses. Makanya saya cepat wakaf atau zakat infak ke FKAM ini salah satu cara untuk menaikkan leverage itu. Rekeningnya itu. Baik, berarti marketing langit itu maksudnya apa, Pak? Berbisnis melibatkan Allah. Salah satunya hormat pada orang tua, sedekah, terus ngundang anak yatim, tambah sekarang ngurusin masjid ini. Semoga bantu orang lain aja lah gitu. Jadi melibatkan Allah, karena kita itu bukan siapa-siapa gitu. Tapi ketika mengundang Allah, yang pengalaman saya dulu saya nggak kenal Allah dalam artian implementasi apa itu sedekah, infak dan sebagainya itu nggak ngerti. Cuma pernah dengar, tapi nggak pernah masuk dalam hati. Baru 2012 saya canangkan tiap bulan itu sedekahnya saya tulis, yaitu saya canangkan per 1 ekor Rp1.000. Oh gitu. Iya. Jadi nanti teman-teman yang punya bisnis apa di depan masukin dalam kos produksi, biaya produksi keluarin di awal. Akhirnya alhamdulillah ya tumbuh dari 30 ekor, 50, 100, 500, 700 bahkan ribuan. Masya Allah. Semua Allah ya. Nasihat buat para pengusaha Pak Kusnadi, terutama ya teman-teman UMKM nih ya, yang hari ini kan lagi naik turun nggak naik-naik gitu ya, maksudnya karena kondisi seperti ini. Yang lagi memulai, lagi mengembangkan, lagi menumbuh kembangkan bisnisnya apa Pak Kusnadi? Tipnya kalau saat ini saya sudah banyak berkecimpung masjid ya, resepnya adalah subuhnya harus di masjid. Subuh harus di masjid. Ya. Diikutin setelah atau sebelum subuh sedekah rutin tiap hari. Iya. Subuh sedekah. Ya. Masjid jadi apa? SMQ. Subuh masjid Quran. Atau subuh sedekah masjid Quran. Udah camkan aja itu. Allah sendiri yang akan menata hidup kita. Benar. Kalau dulu kan saya nggak kenal hal-hal kayak gitu ya. Jadi proses lah pembelajaran. Kalau nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal, mungkin nggak bisa bercerita dan nggak bisa menulis buku. Gitu tadi. Caranya juga ya berarti, cara harus diperhatikan ya. Artinya teman-teman ini banyak yang caranya masih pinginnya ya instan lah. Wah itu nggak bisa instan itu. Ada orang beranggapan begini Pak Kusnadi, saya ini gak riba ya gak iso berkembang. Usahamu itu gimana itu? Nah itu juga mindset yang salah. Mindset yang salah. Makanya ke masjid nanti dilurusin mindsetnya. Gitu. Ketemu lingkungan yang baik. Maka saya menyampaikan 5 tahun masa depan kita ditentukan 5 sahabat terdekat kita. Itu riset di Amerika. Waktu itu saya belajar di Jakarta. Itu saya ukur teman saya 5 siapa, kerjanya apa, pendapatannya berapa, ditotalkan dari 5 orang ini dibagi 5, itulah pendapatan kita. Oh gitu. Jadi kalau pengen berubah pendapatannya, pengen berubah ilmunya, pengen berubah rezekinya, harus mencari 5 terdekat orang kita. Makanya saya langsung ke Ustadz Arifin Ilham, langsung ke A.A. Kim, langsung belajar ke Andri Wongso yang cara bisnis itu. Andri Wongso, saya kumpulin orang-orang kayak gitu kayak apa? Waktu sama Ipo Santoso. Gitu. Baik, setelah usaha, di dunia usaha yang luar biasa tadi, terus gimana ceritanya kok bisa Al-Falah tadi? Ya gara-gara kiosnya di depan Al-Falah atau gimana? Jadi takmir Al-Falah itu gimana? Al-Falah ini itu 2016 bulan April. Berarti dari 2010 ke 16 tadi ya, usaha geprek tadi. Iya. Jadi 2016 itu
terjadi kegelisahan anak-anak muda Sragen. Masjid kok kotor, masjid kok nggak diurus, masjid kok sering tutup, masjid kok kalau malam lampunya nggak nyala gitu. Terjadilah kudeta gitu. Nggak kudeta lah ya gitu untuk bahas kudeta gitu. Ya. Terjadilah diskusi supaya ada transisi antara yang tua yang tadinya sudah lama jadi takmir. Nah, anak-anak muda inilah yang supaya mengemban amanah itu. Diskusi alot, akhirnya diputuskanlah diberikan amanah ini kepada anak muda. Dan yang ditelepon pertama kali saya. Pak Kus, gimana kalau jadi ketua takmir Masjid Raya Al-Falah? Kalau mendengar masjid, hati saya sudah nggak saya nanti-nanti, yes. Karena saya sudah sejak SD itu depan rumah saya masjid. Ya. SD, SMP, masjid, walaupun ya masjid pokoknya yang penting gelar kloso, apa itu padasannya itu tahu ya, padasannya ada airnya gitu ya. Mau Jumatan dibersihin, cuma gitu aja dulu, SD, SMP. Ya. Nah, setelah melihat Joko Karyan maju dan sebagainya itu gregeten melihat masjid yang tidak diurus dengan serius. Akhirnya 2016 itulah diamanahi. 2016 jadi termasuk yang aktor kudetanya atau yang enggak ada maksudnya jenengan yang ditunjuk kayaknya sutradaranya ada. Saya hanya sebagai pelaku saja. Saya enggak ngerti apa-apa. Ya cuma saya pernah ngerti masjid ini kok kayak gini sih, kok kotor sih, nggak diurus sih. Cuma ngerti, terus ruang-ruang geram aja saya, gitu. Masjid kok nggak melayani umat gitu. Nah, karena teman-teman yang menskenario mungkin tahu sepak terjang saya, langsung ya itu Ustadz Dodo itu yang menskenario itu Ustadz Dodo, Ustadz Wawan, Ustadz Ikhwan dan teman-teman pemuda Sragen. Gitu. Iya. Gitu. Baru dari situlah mulai mencari strategi gimana nih? Betul, habis diamanain, bismillah, langsung meeting yang bertuju kalau itu anak-anak muda jam 12 malam ke Jogokaryan. Jam 12 malam? Pengen melihat Qiyamul Lailnya. Jogokaryan sudah ini ya? Oh sudah fenomenal, sudah viral, udah banyak tempat orang belajar ke sana. Saya ke sana, berangkat, lihat subuh, terusan apa itu? Di sana apa yang dilakukan, saya amati. Oh, lampunya nggak mati. Oh, berarti masjidnya buka 24 jam. Kotak infaknya kok banyak, saya foto. Oh, berarti masjid harus banyak kotak infak. Oh, kok ada buka puasa setiap Ramadan 1000 porsi. Oh, berarti Masjid Al-Falah. Pokoknya saya ATP, amati, tiru, plek. Jadi nggak nanti-nanti. Di sana kasnya dinolkan, saya dapat 270 juta. Dari saldo yang lama. Peninggalannya saya habiskan. Oh ya. Sebentar sebelum lanjut Pak Kusnadi, ini kan problem di beberapa masjid ya banyaklah masjid yang memang para takmirnya ini terkesan para orang-orang tua gitu ya, yang tidak rela melepaskan melepaskan ketakmirannya ini sehingga ya masjidnya stuck gitu-gitu aja. Itu apa sarannya Pak? Saran saya ru'yah gitu. Kumpulin takmir masjid, saya siap meru'yah. Ya serius ini, masjid itu amanah, nggak bisa untuk sambilan gitu loh. Jadi nanti kalau ini contoh ya Masjid Paraan, itu sekitar mungkin 15 atau 20 orang ke Al-Falah. Paraan itu mana? Paraan Temanggung. Berkunjung Al-Falah itu. Saya ajak diskusi gini langsung kontraksi semua. Pulang langsung ganti takmir. Gitu. Serius setelah ganti takmir sekarang belajar ke Masjid MU, kirim anak-anak untuk belajar media. Dan sekarang berbeda. Kasnya apa itu infaknya naik 3 kali lipat. Jadi kalau melayani umat Allah akan menggerakkan. Pasti itu. Berarti memang harus merelakan ya. Iyalah. Udahlah yang tua, yang sepuh artinya memberikan panggung. Memberikan media anak muda untuk tumbuh. Iya, dan kaderisasi. Kaderisasi. Saya harapkan 5 tahun ini saya sudah berhenti jadi ketua takmir. Sudah berapa tahun ini? Ini sudah periode yang kedua. Oh, masuk baru diangkat lagi ya. Ini menunggu penggantinya aja siapa yang berani. Soalnya berani modalin juga. Berani ngambil langkah lah yang penting lah ya. Kayaknya madal hayah nih ya. Umur hidup ya. Udah lah. Biar anak muda nanti kalau saya terus-menerus nanti nggak akan berikan panggung. Bahkan saat ini saya juga jarang terlibat. Media ada Mas Yudi, Mas Alan, Mas Rizal, imam-imam muda, udahlah lanjutkan aja lah. Zaman Rasulullah kan muda-muda juga takmirnya. Gitu. Baik.
Terus akhirnya dari Jogokaryan melihat semuanya ATP, ATP tiru plek. Ya. Jadi kalau takmir pengen berubah, ATP. Belajar ke Jogokaryan boleh, ke Al-Falah boleh, ke MU boleh, Kapal Muljalan boleh. Istiqomah Solo juga cepat berubah, itu 2 kali saya meruqyah sana gitu. 2 kali ngisi, terus alhamdulillah berubah. Iya, terus akhirnya bawalah ilmunya ke Al-Falah. Iya. Sampai dikenal Al-Falah sebagai masjid percontohan. Itu setelah Jogokaryan ya? Setelah dari Jogokaryan kan? Butuh waktu 3 kalau nggak 4 tahun. 3 tahun baru. Jadi awal-awal itu Jogokaryan ada sholat subuh berhadiah umroh gitu ya. Al-Falah langsung subuh berhadiah umroh. Gitu. Tarwih berhadiah umroh. Al-Falah tarwih berhadiah umroh. Jogokaryan setiap puasa 1000 porsi, Al-Falah nyiapin 500 porsi. Gitu. Gitu. Pokoknya apa yang di sana saya modifikasi. Bahkan pernah pesta durian. Jadi para pedagang durian Sragen itu saya kumpulkan 5 ton 1 jam habis. Seneng itu pedagang durian. Dibeli semua sama masjid? Enggak, kita buat masuk ke masjid, kita viralkan. Bazar. Bazar. Dan yang beli nggak nawar, nggak ngelihat itu. Karena ini masjid ya, pokoknya dianggapnya untuk masjid itu. Padahal uang saya kembalikan kembali semua ke pedagang. Pedagang. Gitu. Iya. Oke. Ada kendala apa, Pak? Kendala waktu 3 tahun itu tadi yang ditemui apa? Tahun pertama kendala sama internal takmir. Ketika saya masih ada kontraksi. Oh iya. Kan sudah diganti anak muda semua. Tapi kan nggak semua bisa menerima. Contoh. Perubahan. Iya. Contoh mau ngangkat imam digaji nggak pada setuju. Imam mau digaji. Selama ini imamnya ya warga seikhlasnya. Dan imam jorok. Gimana tuh? Ya kalau kamu ya dijoroke gitu ya. Imam dijoroke. Dijoroke ya. Lagi jadi imam gitu. Akhirnya imamnya jorok. Joroke. Kan banyak kan masjid yang begitu. Ya kamu aja, kamu aja. Padahal masih segede itu. Iya. Itu Al-Falah kan fisiknya sudah sebesar itu kan? Sudah. Sebelum dengan jadi takmir. Oke, terus apalagi kendalanya selain yang terutama adalah menselaraskan di antara takmir sendiri dulu. Itu butuh waktu 6 bulan. Jadi walaupun anak muda sudah agresif semua, tapi kadang ada yang belum bisa menerima masjid-masjid yang maju gitu. Nah akhirnya saya belajarnya ke Nabawi, Masjidil Haram, ke Turki gitu. Jadi kalau ada takmir masjid yang tidak bisa ngikutin pemikiran saya bilang takmir idolane kurang ada gitu ya. Saya itu kan penasaran, Profesor Didin Habibudin menulis di Republika waktu itu bahwa sholat subuhnya di Turki itu penuh sampai jalan-jalan. Anak-anak muda, orang-orang kaya, mobil-mobil mewah berparkir gitu. Ternyata saya buktikan itu mungkin hanya sekali saja, sepi. Waktu saya ke sana 2019 kalau tidak salah ya, sebelum pandemi itu. Iya. Hanya 1 shop itu nggak penuh. Tapi sekarang sudah dibuka ya, Ayah Sofia itu ya, sama Presiden ya, mungkin sekarang udah berubah gitu. Mudah-mudahan kebangkitan Islam dimulai dari sana dan Indonesia berikutnya gitu. Ya. Gitu. Baik. Apa yang membedakan Al-Falah dengan masjid-masjid yang lain? Program-programnya yang menarik apa? Satu, kalau dulu ya awal itu ya umroh, subuh berhadiah umroh, tarwih berhadiah umroh, subuh berhadiah motor gitu ya. Pokoknya kasih hadiah aja. Terus yang kedua itu ya rame yang datang. Yang datang dulu kalau subuh hanya 2 soft itu ya. Terus yang waktu saya kasih hadiah program itu yang datang 2.850 gitu. Penuh itu. Dapat umroh padahal orang satu. 2 orang. 2 orang. Jadi keluar 50 juta. Tapi bukan dari infak, dari jamaah sendiri. Pak saya yang bayarin gitu. Pak Jainuri. Jadi sebenarnya takmir itu jangan khawatir. Kalau ini untuk pelayanan umat, Allah akan mengirim orang-orang baik gitu. Orang-orang baik. Awalnya juga bingung, duit dari mana ya gitu kan. Oh ternyata setelah saya lakukan, jalan. Kayak buka puasa 500 porsi ya awal-awal tuh. Uangnya dari mana ya gitu. Allah mencukupin semua. Kambing guling setiap Jumat gitu ya. Motong kambing guling gitu. Itu menambah sop juga. Jadi mudah orang masjid pengen makmur, motong aja kambing guling, sop kepala sapi, sering makan-makan, minuman 24 jam ya, teh jahe gitu. Nanti orang merapat sendiri ke masjid itu. Jangan langsung diceramahin, kasih Bulughul Maram, itu ya Ibnu Katsir. Nah, itu berat itu kalau situ. Waduh, ngapain nggak tertarik gitu.
Nah ini yang penting Al-Falah itu membuat orang mau ke masjid. Ya. Nah, program pertama itu, kedua ada minuman 24 jam. Minuman 24 jam. Iya. Berarti kasih teh dan jahe itu 24 jam. Tujuannya sama goalnya, agar mengundang jamaah. Terus minuman apa? Minuman awal-awal ada apa itu kopi, teh gitu. Iya. Sekarang teh jahe. Dan sekarang ini baru mau diinstal Kangen Water juga. Jadi tinggal milih aja. Jadi ke situ ada Kangen Water, ada teh jahe gitu ya. Siap, ya. Terus selain itu apa lagi? Selain itu WiFi. Supaya anak muda itu resepnya 2. Paket data dan makan gitu. Jadi kalau masjid pengen dikunjungi anak muda, pasang WiFi dan sering makan-makan. Maka Al-Falah banyak kan anak muda semua. Medianya anak muda, bahkan tim pegawainya anak muda semua. Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana Pak Kusnadi? Misalnya kalau kita ngajak jamaah karena memang masjid menawarkan makan, hadiah, nanti kalau tidak ada hadiah, tidak ada makan, terus nanti jamaah lari gimana? Maksudnya nggak? Itu awal yang hanya awal aja. Awal saja itu masjid kok ada hadiah, nanti niatnya bukan ya situ. Ada orang nyeletuk gitu kan. Ya. Terus lama-lama sekarang takmir nggak usah ngurusin niat jamaah gitu. Yang penting melaku sih. Iya, nanti lama-lama orang jatuh cinta ke masjid. Karena sudah merasakan betul atmosfernya, komunitasnya, lingkungannya sendiri ya. Bukan karena embel-embel lagi mereka. Iya. Sekarang ya setiap Sabtu Minggu anak-anak yang kuliah di Solo itu pulang ke Al-Falah. Karena apa? Pengen nyuci piring, pengen nyuci gelas. Karena setiap Sabtu dan Minggu itu kan gelas piring itu kan ribuan. Iya. Dia pulang hanya ke masjid pengen berkhidmat untuk masjid. Iya. Hatinya sudah cinta ke masjid itu. Makanya saya sampaikan ini masjid simulasi di surga. Kenapa? Relawannya anak-anak kampus cantik-cantik, pakai masker. Nah di surga biar bisa besok nggak kaget, maka kita hadirkan bidadari muda di masjid. Nah, gitu. Jadi makanya semangat yang muda-muda di masjid. Itu semangatnya karena bidadari. Nggak, ini sebagai guyon aja ya. Artinya supaya takmir itu peduli sama anak muda. Gitu. Baik. Berarti apa kendalanya? Masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah kita itu tidak berkembang, apa karena infaknya kurang atau karena takminnya orang yang kaku-kaku atau bangunannya kurang megah? Iya. Karena apa kendalanya? Kendalanya takmir sendiri. Harus dari takmir. Takmir internal yang bermasalah. Jadi masjid itu bukan masalah beton dan besi dan bangunan, tapi kontribusi apa yang diberikan untuk umat Islam. Jadi kayak MU masjidnya kayak apa? Tapi memberikan kontribusi untuk umat segitu besarnya. Masya Allah. Jadi masjid itu bukan beton besi, tapi kontribusi. Nah yang dibenerin adalah takmirnya dulu harus berubah. Mindsetnya, tugasnya adalah melayanin umat. Jadi kalau di masjid ngurusin apa? Yang tanya gitu, datang aja ke Al-Falah. Sampai gempor ngurusi umat. Ada yang masalah bisnis, ada yang masalah perbankan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah pengen punya pendamping hidup dan berbagai macam. Oh berarti ada juga apa biro konsultasinya? Ada biro konsultasi perjodohan itu Ustadz Lutfan. Biro konsultasi bisnis saya sendiri. Jadi siapa aja yang mau punya masalah ini datang ke masjid, nanti pelan-pelan kita bantu. Baik. Ya kayak Pak Sailan punya utang 2 miliar gitu ya. Ditata, punya rajin ke masjid zakat, ke masjid infak, ke masjid itu. Selesai, tinggal 300 juta. Masya Allah. Pak Yanuri 8 miliar, selesai. Masya Allah. Bawa aja ke masjid, minta ke Allah. Takmir hanya melayanin supaya orang betah ke masjid, supaya orang nyaman ke masjid. Gitu. Banyaklah yang ya problem-problem ya kehidupan dan sebagainya. Masjid itu solutif untuk umat. Berarti masjid ini pusat apa saja? Selain pusat ibadah ya? Pusat ibadah, pusat konsultasi sosial kemasyarakatan, pusat konsultasi pamannya sekolah. Bahkan kita pendidikan karena kita buka juga sekarang Madinah, Madrasah Diniyah Al-Falah. Rutin gitu. Rutin. Berkurikulum. Iya, berkurikulum. Jadi mencetak kader-kader nanti. Siapa pasarnya?
Pasarnya anak saat ini karena kuotanya baru satu kelas, hanya 39, saat ini SMP SMA. Tapi ini mau dibuka kelas yang hafid untuk anak SMA. Itu kelas sore gitu? Kelas sore dari 16.30 sampai jam 20 ya, jam 20. Pendidikan. Setelah itu? Terusan ada pengajian bisnis. Itu setiap Jumat ba'da maghrib. Para pengusaha yang tadinya jauh ke masjid, ayo merapat ke masjid. Kalau nanti tumbuh ke Allah juga deket, sama Allah diselesaikan, zakat, infak, wakaf ke masjid. Baik. Itu. Terus apalagi sisi yang penting Pak Kusnadi selain takmir? Setelah takmir dibenarkan? Organisasi, visi, misi, core value. Gitu. Kalau Masjid Al-Falah adalah core value-nya melayani, menggembirakan, mencerahkan. Datang dilayani, ada minuman, ada makanan. Digembirakan, di situ jangan dibuat sedih. Seneng ada pakai data, seneng silaturahmi, seneng banyak teman, seneng ada wifi. Digembirakan. Habis itu disiram rohani sehingga cerah secara spiritual. Yang ketiga menyirami. Mencerahkan. Menyerahkan. Menyirami. Mencerahkan. Melayani, menggembirakan, mencerahkan. Mengenyangkan. Mengenyangkan itu dikasih. Iya, makanya takmirnya gemuk-gemuk semua ini. Makan berkali-kali. Ya intinya mengenyangkan aja sebenarnya. Kan mengenyangkan jadi cerah kan. Iya. Jadi bisa melayani juga, luar biasa berarti, Masya Allah. Terus strateginya, berarti kan selanjutnya setelah takmir sudah sesuai, satu frekuensi, satu pemikiran, bangun organisasinya. Tinggal selanjutnya kan apa langkah-langkahnya? Langkahnya ya berarti bikin program. Program-programnya harus ada terus, gitu ya. Kambing guling Jumat pagi. Program harus disesuaikan dengan objeknya kan Pak harusnya Pak? Iya. Artinya sesuai kondisi masyarakatnya. Sana kan masjid musafir, sehingga di sana nggak ada jamaah RT RW, nggak ada, tapi orang yang lewat. Gitu. Tapi malah menyedot jadi orang yang pengen pencerahan di Al-Falah. Kalau Al-Falah mungkin kelihatannya hanya makan-makan. Kalau ngelihat kajiannya nggak ada hentinya ya. Nanti malam kajian Ibnu Katsir, besok malam Tahsin, terusan habis itu Bulughul Maram, Sirah Nabawi, Akidah, itu jam malam. Jadi full kegiatan. Berarti masjid kan diklasifikasi akhirnya kan? Iya, ada masjid kampung. Ada masjid kantoran, masjid perumahan. Al-Falah berarti masjid transit. Masjid transit itu seringnya nek hari libur sepi. Iya, iya kan? Betul. Iya, berkurang jamaahnya. Hanya jamaah yang di sekitar aja, yang satu soft atau berapa. Iya. Itu solusinya berarti apa? Saya adakan kajian di hari libur. Biar ramai terus. Iya, biar ramai terus. Ya, anak-anak muda itu satnek malam mingguan, terus pengajian bisnis itu malam Sabtu. Gitu. Ya, kalau masjid-masjid yang lain, Pak Kusnadi, misalnya masjid kampung, berarti kan jamaahnya ada, jamaah tetapnya. Itu apa strateginya? Saya launching kampung sedekah. Itu di Masjid Takwa Pecing, di Masjid Mondokan itu. Jadi setiap kakak kasih kenceleng, nanti sedekah setiap hari Rp1.000, kumpulin ke masjid, nanti kembalikan lagi. Jadikan program kan? Jadikan program. Bisa sembako, bisa untuk operasional masjid. Ini sudah berjalan ya. Kenaikan infaknya lumayan signifikan. Pecing, terus saya di Jakarta namanya Kampung Sedekah sama Mas Ari. Itu ada sekitar 44 kampung sedekah di Jakarta. Gitu, iya. Saya dorong untuk model semacam itu. Kalau coaching masjid kantoran pernah? Masjid kantoran belum saya. Lebih mudah sebetulnya. Masjid kantoran kan sebetulnya targetnya kan jelas. Orang kantor kan? Orang kantor berarti di-create supaya untuk hatinya terpaut ke masjid. Masjidnya di mana? Ya di kantor tersebut. Terus bagaimana caranya? Ya berarti nanti di strategi saja, potong gaji untuk infak untuk masjid berapa gitu. Gitu. Contohnya gitu. Nah, saya dampingin masjid sekolahan. Birul itu saya gitu. Jadi siswa per hari sedekah Rp1.000. Iya. Jumlah siswanya 1.200. Berarti infaknya per hari 1.200.000. Terus nanti untuk apa? Untuk kegiatan kembalikan ke siswa sama wali murid. Wali murid nanti kita undangkan tentang parenting, tentang bagaimana mendidik anak.
Terus nanti anak-anaknya pas makan bersama kita shoot doa sebelum makan, kirimkan kepada orang tuanya. Anakku pintar doa sebelum makan. Nanti dipimpin ya, dibimbing ya, atau bersama-sama sebelum makan di rumah itu dipimpin anak-anak ya latihan. Terus mendoakan orang tua, kita shoot, kita kirim. Nah, terjadi engagement antara orang tua sama sekolah. Anakku loh sekolah di sana, dibimbing doa, pinter ngaji dan lain sebagainya. Pasti sedekahnya gampang. Orang tua scale up mindset bagaimana mendidik anak semakin pinter, dan anak juga semakin cerdas secara spiritual. Ini kalau sekolah. Di tempat saya juga sama. Saya teman-teman ya wajib sholawat sebelum, pokoknya sholat 5 waktu break. Nah, itu ada aturan mainnya gitu ya. Itu contohnya. Soal sedekah berarti sekarang. Kalau soal sedekah masjid, intinya apa Pak Kusnadi? Misalnya dulu sebelum Al-Falah dikelola oleh Takmir yang baru, pemasukannya seberapa besar? Dulu kalau nggak salah 12 juta sampai per bulan sampai 16. Berarti 3 juta. Dari apa? Dari kotak infak aja. Kotak infak yang ada di depan masjid. Iya, dari kotak infak aja. Iya. Terus sekarang dari barcode, dari parkir online. Jadi kalau dulu ini kayak contoh aja. Dulu ada taksi, ada ojek. Tapi sekarang adanya Gojek kan, Grab kan. Iya. Masjid kalau nggak begitu ketinggalan. Kalau hanya ngandalkan disrupsi digital ya. Itu terdisrupsi kalau takmir masjid nggak segera bergeser. Sekarang berapa masukannya Pak? 260 baru belum banyak. 260 juta. Dari 12 juta itu. Main ya, besar ya. Ya, pokoknya semua dikembalikan ke umat. Kembalikan ke umat. Terus cara pengelolaannya gimana? Ini kan ada yang melirik-lirik nih, mana nih yang kotaknya besar ini. Nah, sebetulnya menurut undang-undang loh ya, ini masjid itu kan nggak boleh untuk penggalangan dana ya, undang-undang dari Basnas itu. Oh gitu ya. Nah, untuk mensikapi itu maka Al-Falah menggandeng Lajismu sebagai tim pengelola keuangan Al-Falah. Jadi takmir nggak ada yang megang uang sama sekali, full profesional. Makanya diaudit. Oke. Jadi semua uang masuk ke Lajismu, takmir ngerti masuknya berapa, setiap hari ngerti gitu ya. Nanti dilaporkan bahkan tiap hari bisa gitu. Masjid butuh apa, tinggal lapor, minta cair. Berarti untuk menjaga transparansi harus teraudit. Iya. Ya. Kalau untuk masjid-masjid yang berkembang bagaimana? Nah ini biasanya para bendahara belum legowo untuk melepas itu biasanya. Jadi, kalau dikelola secara mandiri tapi teraudit secara mandiri itu harus fokus loh ya. Waktunya bisa enggak ya? Karena mulai jam 8 pagi tutup jam 9 malam menerima orang sedekah loh. Iya sih. Nah, toko itu tutupnya jam 8 jam 9 malam. Biasanya masjid mana yang masih buka ya? Dia masih untung langsung bawa ke masjid. Jadi kan harus fokus. Kalau takmir yang ada kan sambilan. Maka di Al-Falah yang jalankan ya fokus. Sepekan sekali ngitungnya ya. Biasanya. Kalau sini setiap hari. Setiap hari tahu dana masuk, yang transfer berapa, lewat barcode berapa. Iya. Ngerti. Ya, ngurusi masjid harus serius memang. Baik, kalau dipoinkan Pak Kusnadi, strateginya apa saja berarti untuk memakmurkan masjid ini? Strateginya yang pertama adalah tata organisasi dulu. Tadi ya, kembali ke organisasi dulu. Terus kedua berarti menyamakan frekuensi di antara takmir sendiri supaya tidak terjadi perbedaan dalam hal membuat program-program. Baik. Ketiga adalah harus kreatif, inovatif, bikin program. Yang ketiga ini, yang ketiga sebentar kita berhenti dulu. Yang ketiga berarti harus anak-anak muda dong. Iya. Yang paham tentang zaman sekarang. Lah problemnya masjid sendiri belum tentu bisa menggait anak muda kan? Bisa asal mau. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ngasih panggung sama anak muda. Al-Falah gimana caranya? Bikin surat dan rekrutmen flyer. Dibutuhkan media. Jadi harus membuka diri. Bahkan waktu awal-awal itu bikin surat kepada kepala sekolah di Kota Sragen. Siapa yang mau menjadi relawan Al-Falah? Murid-muridnya yang rohis yang aktif. Artinya harusnya banyak. Sangat. Waktu itu 100-an lebih kok. Setelah masuk ke masjid,
Kita diajak diskusi, benar jadi relawan, mau berkorban untuk berkhidmat di masjid, oke, tanda tangan. Setelah tanda tangan, bawa ke Villa Tawangmangu, 3 hari kita brainwash tentang kemasjidan. Setelah ke sana, diajak naik sepeda motor Qiyamul Lail di Pantai Selatan, biar deket sama Nyi Roro Kidul gitu lah. Itu serius, waktu itu yang mimpin Ustadz Lutfan ya. Habis sana kita digembleng sama Kiai Jazir 3 hari, diklat tentang kepemudaan. Wah, terbentuk mentalnya totalitas, nggak hitung-hitung. Dan uang jangan sayang untuk anak-anak muda. Ini penerus. Harus legowo, terbuka, ngasih. Dan harus berpikir bahwa kita tidak selamanya jadi takmir. Betul. Takmir sekarang egoisme semua. Pengennya mungkin husnul khotimah. Iya, semua diurusin. Adzan, qomat, imam, makmum. Pernah tuh kemarin di Boyolali itu mampir egois, diurus semua. Adzan, qomat, imam, makmum. Sendirian karena mampirnya sepi gitu. Oke, berarti harus kreatif, inovatif. Iya. Terus yang selanjutnya? Banyak program ya. Dari kreativitas itu muncul program. Terus uangnya secepatnya kembalikan ke umat. Ke umat ya. Jangan ditahan. Agar umat juga merasakan. Betul. Dan ngasih amal jariah yang wakaf, yang sedekah, yang infak biar cepat menjadi amal jariah. Jadi jangan sampai orang yang infak, sedekah, wakaf sudah meninggal, mau masuk surga disetop sama malaikat. Lu kenapa? Uangmu masih di bawah takmir, belum jadi amal jariah. Ini kan bahaya. Iya. Masya Allah. Baik. Luar biasa. Luar biasa ini Pak Kusnadi. Pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, aktivis masjid, para takmir, para pemuda. Siap. Apa untuk kemajuan umat lewat masjid ini, kebangkitan umat. 3 aja. Baik. Masjid, subuh, Quran. Kembali ke 3 hal itu. Insya Allah hidup kita akan diterangi Allah, dikasih petunjuk Allah. Kita banyak masalah, Allah yang menguraikan. Karena kebangkitan itu dari subuh. Dan masjid itu adalah tempat pusat peradaban. Rasulullah membangun Masjid Kuba, Madinah. Dan di Indonesia juga wali-wali juga dari masjid. Makanya sebenarnya kita sudah dari sejarah, dari Indonesia sendiri, dari Turki, semua dari masjid. Maka kenapa tadi subuh, masjid, Quran. Jadikan Quran ini menjadi pedoman hidup kita, petunjuk kita. Udah 3 poin itu aja, di-share-usi, insya Allah hidup kita akan dibahagiakan sama Allah. Iya, ini luar biasa motivasi untuk kita ya. Harusnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid yang terjangkau, dia bertanggung jawab terhadap masjid itu. Iya. Saya masih ingat itu, dulu orang tua saya itu didatangi tamu, orang dari jauh itu, ya mungkin karena jauh ya, datang ke rumah adik saya. Kebetulan rumah saya itu depan masjid itu. Terus panas kan rumah saya Pak, hanya pakai kipas angin itu. Terus lo kok gak nganggo AC lo, wong liya wis nganggo AC. Itu jawaban yang menurut saya menggelitik dan akhirnya betul juga ya gitu. Habis saya itu jawabannya, masjid gue durung nganggo AC, aku izin arep nganggo AC gitu. Artinya memang masjid ini jadi ini ya parameter, memang orang itu apa-apanya ya masjid kan, urusannya benar atau enggak dari masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, itu ini orang yang urusannya diselesaikan Allah di akhirat kan selesai. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid, dapat perlindungan besok di akhirat. Iya. Artinya kalau perlindungan akhirat itu kan urusan akhirat, urusan akhiratnya aja selesaikan, apalagi urusan dunianya. Pasti. Baik, terima kasih Pak Kusnadi sudah mampir di FKM Podcast. Siap. Ya, seperti ini studio kita. Tapi doakan nanti semoga bisa banyak menginspirasi teman-teman di luar. Amin. Ya. Dan demikian teman-teman FKM Podcast, apa yang kita diskusikan dengan Pak Kusnadi, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di insya Allah. Di lain tempat mungkin juga. Ya, dan kita berharap nanti bisa bersinergi antara Bismillah untuk kebaikan teman-teman FKM, teman-teman Al-Falah dan yang lainnya. Ya, untuk membumingkan masjid ini agar lebih dicintai umat. Insya Allah, amin. Oh iya Pak Kusnadi, ini ada sedikit sponsor, titipan sponsor dari Istanbul Casual Wear.
baju muslim Istanbul. Ya, keluaran dari Rafa Store. Ya, toko buku Arafah punya store untuk fashionnya. Ini buat panjenengan. Matur suwun. Semoga tambah ganteng, tambah berkah Istanbul. Ya, matur suwun. Mudah-mudahan tokonya juga selalu laris dan diberkahi oleh Allah. Amin, amin. Barakallahu fiik. Demikian teman-teman, saya Umar Khas dan Pak Kusnadi Ikhwani dari FKM Podcast Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.